Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam channel DIY Motivasi Kristen. Tema kita pada sore hari ini adalah memiutangi Tuhan. Saya ambil dari Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-17. Nah, sebelum kita lebih lanjut dengan pembahasan ini, saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini. Nah, mari bersama-sama kita membaca dari Amsal 19 ayat 17, demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik. Yakni kita sebagai manusia ditegaskan atau dijelaskan bahwa kita bisa memiutangi Tuhan. Biasanya kita hanya bisa memiutangi sesama kita manusia. Tapi dalam ayat ini diberikan penegasan kepada kita bahwa ternyata kita bisa memiutangi Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan sepertinya atau seolah-olah berhutang pada saya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita. Nah, Amsal pasal 19 ayat 17 mengatakan bahwa ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka kita memiutangi Tuhan. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah seperti apa? Siapakah orang yang lemah seperti yang digambarkan Amsal 19 ayat yang ke-17? Nah, jawabannya itu ada di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Inilah orang-orang lemah yang berada di sekeliling kita. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Bagian ini ingin mengajarkan kepada kita tanggung jawab terhadap sesama, yakni ada kasih, kepedulian, kepekaan kepada sesama kita, terutama kepada orang-orang yang kita temui setiap hari, atau orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dalam ajaran Kristiani, kita selalu diajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama tanpa memandang bulu. Jangan ketika kita mau membantu, maka kita akan membantu orang yang dekat dengan kita, orang yang biasa menolong kita, orang yang dulu dia kaya tapi kemudian dia jatuh miskin karena dia selalu membantu kita, lalu kita juga menolong. Itu tidak menjadi masalah. Itu bisa kita lakukan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita lebih lagi menolong orang-orang yang lemah, yang memang dunia menolak mereka, yang memang dunia tidak mempedulikan mereka. Maka ketika kita melakukan kepada mereka yang hina itu, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4 juga diingatkan kepada kita, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Maka Bapamu yang melihat dari tempat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Berkat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menolong orang yang lemah, menolong sesama kita? Janji firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 25a berkata, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Saudara, kelimpahan di sini bukan kelimpahan harta, tapi banyak kelimpahan yang bisa kita dapatkan. Misalnya kesehatan kita, anak cucu kita diberkati, hidup kita juga diberkati. Banyak berkat yang bisa Tuhan berikan ketika kita menolong sesama kita. Berkat yang lain di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26
Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya, terlebih bagi orang-orang yang memberi dengan tulus. Tapi ketika kita memberi, Tuhan mau kita memberi dengan hati yang tulus. Nah, saudara, mari kita belajar memberi dimulai dari diri kita, sehingga kita bisa berdampak kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.